Ya, sebenarnya kalau sudah di sebelah kiri ada penolakan begini, kemudian dikuatkan satu candle merah saja, ini sudah cukup kita entry sell-nya di sini. Kalau sudah ada penolakan, kemudian diwujudkan dengan candle yang sudah terbentuk warna merah, maka kita bisa entry di candle selanjutnya. Tentu dengan target dan tujuan yang sesuai dengan sistem trading kita. Ya, kira-kira seperti itu, Pak. Mungkin bisa nanti banyak dipraktekkan, karena yang paling sulit adalah mempraktekkan. Ya, ada Kalau pertanyaan? saya lihat kan, kalau saya lihat kan Bapak ini cukup cepat ya analisanya tuh, begitu buka chat blank tanpa harus menggaris sana garis ini udah langsung bisa menentukan ini harus apa, harus Karena terbiasa, Pak. gimana gitu. Karena terbiasa, Pak. Terbiasa dengan candlestick. Nanti kalau orang terbiasa dengan membaca itu gampang, Pak. Karena kebiasaan aja. Yang kita lihat tentu yang terdekat dulu, yang terdekat dari runningnya aja dulu. Yang terdekat dari running, yang candle sebelumnya ini apa? Nah, candle sebelumnya ini apa? Candle sebelumnya ada penolakan sell. Kelihatan di sana ada penolakan sell, ya. Tetapi masih sendirian gitu, masih sendirian. Nah, kita bisa uji, kita bisa lakukan dengan tidak harus menunggu ini selesai dulu. Tidak harus menunggu ini selesai dulu. Misalnya, kan banyak cara, Pak. Misalnya ini sudah ada penolakan sell, kemudian awalnya sudah naik, tapi tidak mampu. Nah, tidak mampu di sana. Kemudian setelah itu dia mulai turun menjadi warna merah dan mulai Wah, tebal di sana. Nah, ketika sudah mulai tebal, kita sebenarnya bisa manfaatkan di sini untuk entry sell. Ini adalah salah satu trigger juga dan harus dicoba. Nah, nanti kondisi seperti ini misalnya menemukan ketika ini trennya turun kuat, ini kan kuat turunnya ini. iya, iya. Kemudian ini naiknya baru separuh, artinya di area koreksi ini. Ini di area koreksi. Di area koreksi ini sudah muncul candle yang berubah warna. Ya, Iya. satu harus kita coba. Misalkan kondisi seperti ini tidak perlu nunggu selesai, tetapi harus naik dulu dan tidak Iya. mampu. Dan tidak mampu ini artinya diwujudkan dengan ekor yang di atas. Artinya berarti buyer tidak mampu di sana, kemudian ditolak oleh seller terus dan mulai tebal di sana. Perhatikan kondisi candlesticknya, candle volumenya perhatikan. Dia turun satu, misalkan naik satu, turunnya dua, naik tiga, turunnya empat. Ya, artinya apa? Artinya perbandingan candlenya. Kalau kita lihat secara kasat mata, candle itu makin menebal, atau istilahnya dalam air yang di dalam sungai itu makin makin naik ya, debitnya makin naik. Iya. Itu Itu nggak harus nunggu tidak harus, 70% tidak harus. dari candle yang hijau Ya, sebelah kirinya itu, Pak. ada kalanya kita menunggu, ada kalanya kita mencoba menguji dengan Coba teknik kita lain. uji aja Jadi ya. tidak harus fix, Pak, tidak harus 76%, tidak harus, semuanya kita bisa lakukan, semuanya kita bisa uji, dan ketika itu kita sudah uji dan cocok, nyaman dalam ujian kita, dalam praktek kita ternyata profitable selalu, maka tidak ada salahnya kita terapkan. Ya, sehingga tidak ada yang baku ini 75% bakal lanjut. Tidak selalu begitu. Kita bisa bahkan di running pun kita bisa manfaatkan. Saya paling seneng kalau manfaatkan yang running begini. Kenapa? Kalau running itu dibayar tunai, Pak. Selesai saat itu selesai. Iya, betul, Pak. Misalkan begini ya, ini kondisi di bawah ini ya. Ini tidak ada penolakan nanti ya. Saya coba ujikan. Tidak ada penolakan utuh, misalkan kita ambil posisi buy melawan dengan kondisi pasar. Tapi bukan ada ekor begini ya. Pas posisinya tebel dan kotak. Nah, begini ya. Contoh kita buy ya. Nah, saya tandai dengan di situ buy. Saya tandai dengan buy di situ untuk melihat nanti apakah kira-kira ada peluang. Pas di situ kita buy. Ya, nanti ketika dia naik koreksi ya paling tidak kita bisa mendapatkan target kita 60 atau 70. Ini sesuai dengan time frame ya, sesuai dengan time frame.
Tapi juga jangan langsung ini buy langsung saat itu profit, jangan. Tetap ada jeda waktunya. Ada peluang tetap di sana. Nah, ini caranya kalau kita bisa memanfaatkan dari running harga. Jadi bisa semuanya bisa dipakai untuk sebagai triggernya, mana yang nanti kira-kira nyaman, mana yang kira-kira nanti bisa berpotensi menghasilkan banyak, ya kita. Nah, contoh seperti ini. Nah, saya sering menggunakan counter track seperti ini. Jadi ketika tadi di ujung lagi, saya masukkan lagi di sini buy lagi. Ya, tapi jangan ditiru yang apa adanya, ini perlu diuji coba. Kalau saya terbiasa memang. Ini tetap saya menggunakan buy, bahkan biasa saya naikkan dari 0,25, 0,75. Ya, nanti misalkan sudah naik separuh, ya saya cut lu semuanya, saya amankan semuanya. Kalau misalkan ini ternyata betul-betul berat. Kalau seperti ini misalkan tadi buy, ini sell, yang bawah ini buy juga 0,75, ini saya pastikan sudah balik modal. Yang atas sudah selesai. Karena naik separuh begini, ini yang bawah kan lebih besar. Nah, kalau seperti ini, yang atas tetap minus tapi kecil, yang bawah plus tapi lumayan besar. Iya. Ya, ini adalah salah satu contoh saja, Pak. Jadi nanti simulasinya bisa nanti diatur bagaimana cocoknya kita, bagaimana kenyamanan kita itu. Kalau misalkan dengan standar regulasi yang standar, dengan metode teknik standar, ya tunggu selesai. Kalau misalkan begini tadi di sini ada support, ya kita tunggu di sini apakah nanti breakout atau enggak. Kemudian di sini tadi ada area untuk koreksi atau retracement, nanti kita lihat di sini. Nah, yang jalan itu bukan berarti serta-merta nanti di breakout, belum tentu kan, jamnya masih panjang. Ini dilewati pun nanti kalau ditutup candle bisa saja nanti naik lagi ke atas. Yang terpenting kita menunggu. Kalau yang reguler begini kita nunggu. Ini koreksinya di sini. Nah, sementara ini diuji apakah nanti kuat atau tidak. Karena pemahaman teman-teman banyak yang kalau sudah dilewati begini breakout baru masuk sell. Padahal ini belum selesai, baru 11 menit. Selesainya candle ini kalau kita time frame-nya H1 ya 1 jam sekali. Berarti nanti jam berikutnya baru selesai. Baru ketemu apakah ini breakout atau tidak. Gitu. Ya, lebih gampang ketika kita sesuai dengan karakter kita aja. Pokoknya yang paling penting yang perlu dipahami, satu, harus tadi menguasai MM-nya harus betul-betul di luar kepala. Yang kedua, support resisten ini harus diuji, harus dilatih, karena menentukan ini kan tidak dilatih terkadang masih kesulitan. Yang ketiga, area koreksi. Area koreksi. Kalau kita ketemu tiga ini pun, ini sebenarnya lebih dari cukup. Karena semuanya itu pengembangan dari support resisten, dari koreksi. Contoh ya, misalkan kalau kita melihat pola yang ada, ya, kalau kita melihat pola yang ada, semuanya akan diuji oleh support resisten. Misalkan sudah terjadi ya. Ini naik pun kondisi yang kuat, naik pun begini, nanti selalu diuji dengan area koreksi, area support resisten dulu. Ketika di breakout dia berpeluang naik. Oke, ini naik dari support. Kemudian ketika naik lagi, ya ketika ini naik lagi sampai di sini, kemudian turunnya tadi diuji di area separuh. Separuhnya di mana? Separuhnya di sini. Ini adalah area koreksi. Sementara yang ini tetap berfungsi sebagai supportnya, karena di breakout resisten menjadi support. Diuji di sini apakah nanti breakout atau tidak. Kalau breakout berarti dia akan lanjut lagi turun, berusaha menyentuh area koreksi. Di area koreksi nanti dilihat lagi apakah dia kuat atau tidak. Sementara kalau tidak turun, tidak breakout dan kembali mulai warna hijau mulai muncul, ya artinya sudah mulai candlenya sudah mulai berubah di sini, di area di sini tidak mampu untuk turun dan mulai berjajar warna hijau minimal 2. Ya, dia akan lanjut naik. Ketika naik diuji lagi di area ujung di sini ada namanya resisten lagi. Ketika breakout maka peluangnya akan
lanjut lagi, sehingga kita bisa masuk di candle selanjutnya buy. Fungsi yang tadi pertama resisten ini tetap berfungsi jadi support sekarang. Ini resisten pertamanya, karena di breakout dia berubah. Ini berubah menjadi support sekarang. Ya, dasarnya coba begini. Nah, ketika naik, ini sampai di mana kira-kiranya? Nah, kira-kira naiknya paling tidak harus kita lihat di belakangnya. Nah, di sini ada jarak. Yang pertama terdekat dulu. Yang terdekat yang mana? Apakah di sini? Ya bisa, tapi ini terlalu jauh. Ada yang lebih dekat lagi. Ya, kalau kita lihat, nah di sini ada penolakan di sini. Ada penolakan berarti di ujung di situ kemudian ditolak. Ini bisa menjadi resisten berikutnya. Kita lihat. Nah, ketika resisten berikutnya ini di breakout lagi, ya, breakout lagi, maka peluangnya tetap akan masih naik lagi. Ya, selagi tidak berdekatan dengan resisten. Support ini yang tadi di breakout, tadi ini support ya, ini resistennya. Ini resisten di sini ya. Ketika di breakout, maka resistennya berubah lagi. Ini jadi support. Nah, resistennya kita lihat lagi. Nah, ternyata di sini. Kita kasih garis yang berubah warna. Kita coba lihat. Nah, di area di sini. Ini tadi resistennya. Ketika resisten di breakout lagi, breakoutnya berarti yang candle yang hijau ini, kita bisa manfaatkan untuk entry selanjutnya buy lagi. Breakout berpeluang naik, asalkan ringnya masih dalam batas normal. Biasa kalau sudah ketiga kali breakout, maka hati-hati akan berbalik ya. Kita lihat breakoutnya selanjutnya resisten, kemudian kita lihat di sebelah kiri lagi apakah ada resisten yang kuat. Ada lagi, ternyata ada di sini, kemudian ada di sini lagi, kemudian ada di sini. Ini puncaknya di sini. Puncak di sini berarti paling kuat di sini. Kalau nanti dia lanjut sampai di sini, berarti inilah yang nanti menjadi puncaknya. Nah, sementara yang dekat dulu, yang di sini, ini saya kasih warna merah, ini yang lebih dekat. Kalau di area di sini nanti dia sudah mulai berubah warna, sudah mulai penolakan, ya, maka hati-hati di situ berpeluang untuk kembali. Kita ambil yang terdekat. Di sini ada banyak penolakan, di sini ada penolakan, di sini ada penolakan. Baru nanti setelah itu kita ambil yang lebih tinggi lagi. Oke, kita lihat yang warna merah dulu, apakah di breakout atau tidak. Ya, ternyata yang merah di breakout juga. Yang merah di breakout, ini breakout lagi, masih berpeluang lanjut lagi. Kemudian yang warna kuning lagi di breakout lagi, masih lanjut lagi. Nah, yang terakhir yang menjadi resisten yang paling kuat tadi, yang kita sudah lihatkan tadi sebelah kiri tadi. Nah, ini adalah resisten yang paling kuat karena banyak ditolak di sini. Biasanya kalau sudah kuat begini ada tembus beberapa, bahkan di sini ditolak, di sini ditolak, di sini ditolak, di sini ditolak. Ada 4 kali penolakan. Ini sungguh luar biasa penolakannya. Semakin banyak ditolak, maka semakin kuat dia tahanannya. Sehingga di sini betul-betul tahanan terakhir. Ini tahanan terakhir. Setelah ini mulai berubah warna. Mulai berubah warna dari hijau menjadi merah. Bahkan tanpa petunjuk ya, tanpa petunjuk. Perhatikan ketika dia mulai berubah warna dari hijau, ini tidak ada penolakan di atas. Yang hijau ini tidak ada penolakan di atas. Tiba-tiba saja merosot dari merah. Dan momentum merah ini sangat kuat karena tidak ada penolakan juga. Merah ini tiba-tiba turun dan tidak ada penolakan di atas maupun di bawah. Ini berarti momentum yang kuat di sana. Karena ini tidak ada penolakan, di sebelah kirinya baru ada satu merah, tetap saja kita butuh konfirmator lagi. Iya, butuh satu merah lagi. Baru kita entry-nya di selanjutnya. Kenapa? Karena kehati-hatian ini bayarnya kuat sekali. Setidaknya harus ada sinyal yang minimal menjadi pegangan lebih kuat. Itu caranya. Kemudian kalau turun bagaimana? Dari hijau itu kita bisa tarik separuhnya untuk
koreksi, sama saja, koreksi. Ini koreksi di sini. Diuji di area koreksi ini, kalau nanti misalkan di area di sini dia kembali mantul, tetap berpeluang naik. Ketika di breakout lagi, nah breakout ini tebal, jelas, dan selesai, maka peluangnya akan lanjut turun lagi. Kemudian diuji lagi di sini ada area penolakan lagi, ya penolakan yang saya maksud itu, nah ini. Kemudian di sini ada penolakan lagi, maka ini yang diuji. Ketika di area di situ nanti dia tidak bisa breakout dan mulai kembali, maka dia akan lanjut naik lagi. Perhatikan ketika mulai naik, ujung pojoknya ini makin kemana? Kalau makin naik berarti peluang makin naik. Puncak kalau semakin ke atas, puncak semakin ke atas, bawah semakin ke atas, ini semakin peluang naik. Nah, ketika naik turunnya sama atau hampir sama, ini sideways begini, ini membahayakan. Nah, ini kalau kita ukur, kalau kita lihat di sini, ini adalah sama ya kondisinya. Nah, kalau sudah begini berarti ini berpeluang akan segera melesat dengan cepat. Apakah nanti turun atau naik dengan kuat, tentu melihat breakoutnya. Kalau breakoutnya di bawah berarti turun kuat. Kalau breakoutnya di atas, ini sudah kelihatan sudah. Nah, breakoutnya kuat. Maka kita bisa ambil peluang buy sesudah breakoutnya. Minimal kita bisa ambil profit dari breakoutnya. Belum lagi nanti ada penolakan, belum lagi nanti ada retracement. Banyak sekali yang kita bisa jadikan sebagai dasar untuk kita entry. Kalau nanti naik, kemudian di atas di ujung diuji di area resisten lagi di sana. Nah, dia sideways lagi, breakoutnya kemana kita tunggu lagi. Breakoutnya kalau misalkan breakoutnya ke bawah, kita ikut bawah. Kalau ke atas, ikut naik lagi. Ternyata breakoutnya di bawah. Ini adalah breakout yang kuat sekali, jelas dan kuat. Ya, banyak sekali yang kita bisa jadikan sebagai dasar. Kemudian di sini ada kuat sekali supportnya. Sama kita bisa uji di sini. Kalau kita tadi breakout, kita bisa entry sell. Profit kita cari peluang lagi. Ketika sudah ada penolakan ya, merah, kemudian ada candle merah lagi, kita bisa entry sell lagi. Ya, ketika di support kuat, di breakout tanpa perlawanan, ini namanya breakout tanpa perlawanan, tidak ada penolakan, maka momentum seller sangat kuat di sana. Dan seterusnya di sebelah kiri pasti ada penolakan, nanti yang menjadi benturan kembali lagi. Ya, mungkin seperti itu kira-kira. Ada pertanyaan yang mau disampaikan dulu, tinggal banyak praktek nanti sambil memperbaiki. Pesan saya kalau misalkan mau ada selalu koreksi, begitu kita mau entry, siapkan dulu dasarnya. Kemudian di entry, dicatat atau di screenshot alasannya tadi apa, kemudian hasilnya bagaimana. Nanti kalau misalkan ada melesetnya, ada kesulitannya, nanti kita bisa diskusikan mana yang kira-kira ini saya yang terlalu buru-buru, mana yang kira-kira ini saya belum tepat. Disitulah fungsinya untuk kita belajar, jadi saling memperbaiki atau selalu berusaha untuk memperbaiki yang kita lakukan salah gitu. Ada pertanyaan? Pertanyaan belum ada Pak. Ini saya rasa saya perlu mengulang ya, perlu mengulang videonya ini. Oke. Baik, kalau begitu nanti banyak dicoba, banyak mencoba, banyak prakteknya. Sekali lagi kuasai lot yang kita gunakan, kemudian bagaimana ketika marketnya berbalik harus disiapkan simulasinya sampai benar-benar yang kita transaksikan itu tidak menjadi spekulasi. Ya, artinya ketika kita analisa kemudian salah, kita bisa perbaiki dan tetap berakhir dengan profit. Ya, itulah yang paling penting. Bukan kita analisa baik marketnya naik, analisa sell marketnya turun, tetapi bisa melakukan recovery ketika marketnya berbalik. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa kita coba praktekkan Pak. Nanti ada pertanyaan bisa disampaikan lagi. Terima kasih untuk materinya hari ini Pak. Kita cukup dulu, kita bisa lanjutkan besok. Selamat siang dan sampai jumpa. Selamat siang Pak. Assalamualaikum. Terima kasih.